Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di video-video Rianti Nur Cahaya. Sekarang aku mau ngebahas tentang pengalaman kehamilanku di trimester kedua ini. Sekarang kehamilanku ini usianya udah 33 week. Mohon doanya ya supaya sehat, lancar, terus selamat nanti ketika melahirkan. Jadi sekarang aku udah bisa bikin videonya untuk membahas tentang pengalamanku melewati semua tahap-tahap yang aku lalui di kehamilan trimester keduaku. Kan yang trimester pertama udah, sekarang yang trimester kedua. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa juga dukung channel aku dengan klik tombol subscribe, like, dan komen ya, serta share. Happy watching! Ya teman-teman, kehamilan di trimester kedua ini adalah kehamilan yang aku rasakan paling nyaman dan paling enak yang aku laluin. Karena apa? Di trimester kedua ini seketika badanku menjadi fit, terus juga lebih punya power. Gak tahu tuh kenapa. Di trimester kedua ini tuh pokoknya beda kayak waktu di trimester pertama. Kalau di trimester pertama itu aku sempet ngerasain mual, pilih-pilih makanan, terus jerawatan kan. Aku sempet breakout satu wilayah muka itu tuh jerawat semua segala macem. Di trimester kedua ini tuh bener-bener enak. Pokoknya sedari aku bangun tidur aja tuh aku selalu bangun pagi terus lanjut JJP, jalan-jalan pagi bareng sama suami, nyari sarapan, ke pasar, belanja, masak di rumah, lanjut. Pokoknya enak aja gitu, nggak terlalu berkeluh kesah lah gitu di trimester kedua ini. Terus juga seketika tuh di trimester kedua jerawatku tuh memudar, terus muka kusamku tuh tiba-tiba juga sehat sendiri, cerah sendiri gitu. Padahal aku nggak pakai skincare yang kayak krim pagi, krim malam, krim siang gitu kan, kayak yang seperti sebelum hamil lah gitu. Karena kan takut mempengaruhi ke si debay gitu. Itu masya Allah lah, pokoknya di trimester kedua enak banget gitu. Terus di trimester kedua ini happy laginya itu kata dokterku, para bumil udah bisa persiapkan nih kira-kira mau baby moon kemana, mau jalan-jalan kemana gitu kan. Jadi kan ada juga kan baby moon, bukan honeymoon doang gitu para pasutri. Nah terus di trimester kedua ini juga udah bisa mulai ngelihat jenis kelamin, terus juga udah bisa mantau gerakan janin dia lagi ngapain gitu. Terus kita juga udah mulai merasakan nih para bumil gerakan-gerakan janin. Kalau yang aku rasain ya di trimester kedua ini nafsu makan aku itu meningkat pesat gitu. Kalau dulunya yang aku bilang kayak tadi trimester pertama aku pilih-pilih makanan, sekarang tuh apa aja masuk gitu. Aku tuh sering banget nyemil gitu. Terus untuk berat badan, waktu di trimester pertama itu aku cuman kayak naik 1 kilo, 1,5 kilo. Di trimester kedua ini tuh bertambahnya tuh pesat banget gitu, cepet banget gitu pokoknya deh. Di trimester kedua ini tuh aku kalau nggak salah 5 sampai 7 kilo kali ya naik ya kalau nggak salah. Karena emang makan udah nafsunya tuh udah enak banget di trimester kedua ini teman-teman. Untuk buat ngejaga berat badan idealnya, teman-teman atau para bumil bisa tetap minum air putih satu hari itu 3 liter. Pertahanin tuh. Terus perbanyak protein, kurangin manis-manisan, kurangin gula gitu kan, kurangin susu. Aku sih di trimester kedua udah mulai
ngurangin susu gitu. Jadi biasanya sehari 2 kali, aku minum sehari sekali. Karena rekomendasi dokternya juga gitu sih gitu. Terus aku juga pernah ngalamin kasus yang dimana sempat diduga nih si Debay mengalami diabetes, teman-teman. Jadi waktu itu aku melakukan pemeriksaan USG di usia 24 week, di 24 minggu tuh. Berarti berapa bulan tuh? 6 ya? 6 bulan ya? Di 6 bulan itu BB janinku waktu itu 775 gram. Tapi dokter SPOG-nya sempat bilang ini kebesaran untuk si Debay yang seumurannya 24 week. Aku panik dong, malah anak pertama. Suami juga bingung harus gimana gitu. Terus juga dokter sempat nanyain tentang riwayat keturunan gitu. Kebetulan memang dari keluarga almarhum mamaku itu emang riwayatnya itu penyakit diabetes gitu. Jadi ditambah dengan itu aku jadi tiba-tiba stres lagi. Padahal di trimester kedua ini aku juga udah mulai suka rasa manis gitu. Udah nggak mual kayak waktu di trimester pertama. Tapi karena memang periksa hasilnya begini USG-nya si Debay, dengan terpaksa aku harus melakukan diet gula gitu. Terus pada akhirnya waktu itu dokter SPOG-nya merekomendasikan ke aku salah satu dokternya merekomendasikan kepada aku salah satu laboratorium klinik di Jakarta untuk melakukan cek lab gitu. Waktu itu aku sama suami mau buru-buru cek lab karena kan penasaran ya ada apa dengan janinku gitu. Aku juga ngerasa bersalah banget karena aku itu sebelum USG itu suka banget sama yang manis-manis, terutama kayak es krim. Es krim kan cepet banget tuh ngegedein janinnya. Tapi akhirnya aku menceritakan keluh kesahku ini ke salah satu dokter vaskesku, maksudnya tempat vaskes BPJS. Jadi aku itu periksa kehamilan aku. Selama aku periksa itu ada 2 dokter, teman-teman. Yang pertama dokter di vaskes, di tempat vaskesku, vaskes BPJS. Yang kedua dokter yang di luar, yang di USG, dokter SPOG gitu. Kalau di klinik vaskesku itu tuh bisa disebut bidan lah, bukan dokter SPOG ya. Aku datang ke sana sekalian minta tambahan vitamin gitu karena vitaminku kebetulan waktu itu habis. Terus aku ceritain, "Dok, ini gimana ya? Kok janin saya dibilangnya besar," katanya gitu. Aku bilang gitu ke dokternya gitu. Terus bidannya ngeliat hasil USG-nya gitu. Bentar ya, aku kayaknya masih ada deh. Bentar ya, aku buka dulu bukunya. Nah, nih. Di sini kan ada nih kayak ukuran-ukurannya gitu. Nah, dilihatlah sama si bubitnya gitu. Tapi waktu itu Bu Bidan bilang sama aku dan suami kalau misalkan usia kehamilan di bawah 32 minggu itu kita belum bisa nyimpulin banget nih teman-teman, si bayinya itu tuh janinnya besar atau kecil gitu. Jadi aku disuruh jangan sampai stres dulu, relax dulu gitu. Jangan sampai pendapat satu dokter bisa ngebuat aku down dan stres, nanti mempengaruhi
si bayinya aku nanti bisa jadi tensi tinggi atau segala macem kan. Akhirnya di bidan vaskesku itu menyarankan aku untuk periksa ulang di beda tempat gitu, terserah mau di mana, tapi sama-sama di dokter SPOG. Bulan depan tuh USG-nya suruh pindah tempat. Mau denger kalau menurut dokter SPOG yang lain gimana sih gitu. Nah terusnya sambil aku nungguin waktu USG bulan depannya, aku itu cari tahu tuh teman-teman, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan cek lab yang direkomendasikan sama si dokter SPOG pertama ini berapa sih gitu kan. Kebetulan banget aku punya temen perawat, dia ternyata kerja di klinik laboratorium tersebut gitu. Aku tanya kan, ini kalau misalkan aku mau cek lab ini semua tuh kira-kira totalnya berapa, aku kasih lah, pokoknya aku fotoin waktu itu ke temenku kertas yang harus darahku dicek itu tuh apa aja, karena kan ada urin, ada cek darah segala macem, cek darah lengkap lah pokoknya. Akhirnya dia sempet minta totalin di kasir, itu katanya kurang lebih tuh biayanya 1,8 juta. Aku shock dong, dia fotoin kan, kalau cek ini harganya berapa, cek ini harganya berapa. Menurutku 1,8 juta, keadaanku lagi hamil, banyak banget kebutuhan yang nantinya bakal aku keluarin sama suami, itu gede ya. Aku di situ udah bingung kayak 1,8 juta gitu. Karena di klinik vaskesku itu kalau periksa bisa ditanggung, di cover sama BPJS cek lab, tapi nggak selengkap yang diminta sama si dokter SPOG pertama itu teman-teman, nggak lengkap lah ibaratnya gitu kan. Akhirnya ya udah, aku sama suami sabar dulu sambil akunya jaga pola makanku gitu kan. Sampai pada akhirnya aku ini menemukan salah satu klinik di Jakarta Timur juga yang enak banget dokternya, itu tempatnya nyaman, dokternya enak, yaitu klinik Kemuning Matraman. Sumpah itu enak banget. Di situ juga tempatnya enak, parkiran luas, tempat enak, nyaman. Terus aku waktu itu kebetulan USG lagi sama dokter Galuh, ya ampun, itu juga the best banget deh, dokter Galuh tuh bener-bener nenangin gitu kan. Waktu itu aku USG akhirnya di situ, bulan depannya tuh teman-teman pindah kan. Aku USG di situ, terus dokter bilang kalau ternyata BB janinku itu normal. Tapi aku tetap harus cek lab, karena cek lab itu memang wajib dan penting untuk para bumil. Ditambah lagi waktu itu aku belum ada data cek lab lengkap gitu. Terus akhirnya aku tanya dong sama dokternya, dok kira-kira ini kalau mau cek lab biayanya berapa ya? Karena aku pikir itu tuh di situ bisa gitu. Di mana, di klinik tersebut, di klinik Kemuning kan. Memang bisa, tapi dokter Galuh ini lebih menyarankan aku ke puskesmas, datang ke puskesmas. Katanya kalau misalkan sesuai kecamatannya, ada yang gratis, ada yang bayar, tapi nggak mahal kok, katanya gitu. Aku udah direkomendasiin ke puskesmas, akhirnya aku datang ke puskesmas. Waktu ke puskesmas ternyata ya teman-teman, tahu gak, harganya itu tuh 80.000 udah sama admin, 70.000 cek lab, 10.000 admin, totalnya 80.000. Coba bayangin 1,8 juta dengan
80.000. Ya ampun, sisanya banyak banget. Astagfirullahaladzim gitu kan. Aku sampai yang kayak bersyukur banget ketemu sama dokter Galuh, klinik Kemuning. Terus waktu itu aku akhirnya dicek lab, sekalian aku menjalani vaksin pertamaku selama di fase kehamilan ini. Vaksin yang aku terima waktu itu vaksin Sinovac. Alhamdulillah sih nggak kenapa-kenapa, malah setelah vaksin aku tuh jadi tambah nafsu makannya meningkat gitu. Terus udah selesai waktu itu cek lab, mana ya yang aku tunjukin ya. Tada! Nih hasil cek labnya, kelihatan nggak sih? Di sini ternyata aku tuh ya alhamdulillah sehat, HB normal segala macem. Tapi di sini tuh ada leukosit, hematokrit sama glukosa darah sewaktuku yang ditandain gitu, dibintangin. Tapi menurut dokter Galuh sama bidan maaf ya ini repotin, sama bidan vaskesku tuh masih terbilang normal untuk bumil, karena kalau leukositnya bumil itu emang rata-rata jadinya meningkat. Terus kalau misalkan glukosa darah sewaktu, mungkin waktu itu aku antri kan lama, aku tuh diambil darahnya itu tuh setelah 4 jam makan gitu, 4 jam sarapan. Oke teman-teman, tadi yang ngebahas bayi janinku dibilang kemungkinan kena diabetes, itu kan ternyata alhamdulillah enggak, semuanya normal gitu. Jadi kesimpulannya itu tuh sebenarnya bukan berarti ya, ini juga pelajaran juga gitu kan buat para bumil. Bukan berarti pendapat satu dokter itu selalu benar gitu kan, bisa aja dia salah walaupun dia dokter gitu. Cuman ya udah, itu kan udah lewat ya gitu. Kita lanjut ke mana? Ke jenis kelamin. Jadi di trimester kedua ini aku itu sempat USG di usia berapa minggu ya? 16 week atau berapa minggu atau 20 week gitu, aku lupa. Tapi waktu USG itu si Debay kakinya nyilang gitu, jadi jenis kelaminnya nggak kelihatan. Baru kelihatan itu pas di 24 week dia nongol, dan ternyata dia adalah si baby boy. Nih di sini ada tulisan it's a boy gitu. Sebenarnya sih aku sama suami nggak matokin ya harus laki-laki kah atau harus perempuan kah gitu, karena menurut aku sama suami sama aja, yang penting sehat, selamat, sempurna, jadi anak yang soleh soleha, amin ya Allah gitu kan. Terus ya udah deh, udah bisa ngeliat jenis kelamin, terus gerakan janin juga lucu-lucu loh teman-teman. Pas USG keadaan janinku tuh lucunya gitu, dia tiduran tapi kakinya nyilang gitu, jadi kayak orang nyantai gitu. Ada juga yang ngisep jempol, macem-macem deh gitu. Terus untuk gerakan-gerakan janin yang aku rasain di trimester kedua ini bukan yang kayak nendang-nendang gitu ya. Nendang-nendang serasa kenceng itu aku rasain pas di 25-26 minggu gitu. Di awal mula aku bisa merasakan gerakan janin itu kan di 16 minggu itu, tapi rasanya bukan kayak nendang, tapi kayak kalau kita lagi bikin popcorn loh, kayak meletup gitu, kayak di perut di bagian bawah sih kalau aku ngerasanya kayak dut gitu.
dut gitu. Lucu deh, pokoknya gemes banget kalau inget itu tuh. Terus juga di trimester kedua ya gitu, alhamdulillahnya pola hidupku sehat lah gitu, jam tidurku normal di trimester kedua ini gitu. Terus vitamin apa aja yang aku minum di trimester kedua ini, aku minum Folamil, asam folat, sama penambah darah gitu. Asam folatnya diminum di pagi hari, terus Folamilnya ini aku diminum tuh 1 hari 1 kali, di siang hari, terus malam harinya itu penambah darah. Oke teman-teman, tips-tips buat para bumil nih yang sekarang lagi menjalankan kehamilan di trimester kedua. Saran aku tetap sama sih kayak di trimester pertama, tetap jaga kesehatan bunda, jaga kesehatan janin, rajin minum vitamin. Kalau susu udah nggak mual boleh banget diminum. Terus rajin-rajin juga periksa kandungan. Terus jangan lupa jaga kebersihan badan, jaga kebersihan lingkungan. Terus banyakin minum air putih 1 hari 3 liter. Terus hindari kopi dan teh yang berlebih karena itu bisa berdampak ke cairan ketuban kita yang lagi hamil gitu kan. Terus jangan sampai kecapean, walaupun di trimester kedua ini badan udah fit, tapi tetap ya teman-teman nggak boleh kecapean. Kalau misalkan emang siang ngantuk ya udah tidur aja, emang butuh istirahat gitu, nggak bisa dipaksa. Ibu hamil tuh harus ngejaga kesehatannya tuh ekstra, karena ngejaga kesehatan diri sendiri dan si calon debay gitu. Jangan lupa berdoa sama yang maha kuasa supaya diberi kesehatan, kelancaran, serta keselamatan dan kesempurnaan gitu. Udah sih kayaknya itu aja sharing aku untuk di kehamilan trimester kedua aku. Semoga bermanfaat. Terus teman-teman yang nonton juga suka ya gitu. Maafin kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta di share. Hidupin juga loncengnya kalau misalkan biar aku kalau upload notifnya masuk ke HP kalian. Yaudah ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.